Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas Biologi E semester 5 YIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai sintesis protein. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama yaitu Agnita Prihandini, yang kedua Putri Sanisa Septiani Die, dan yang ketiga yaitu Salsabila Nur Azkia. Kemudian berikut ini merupakan subbab materi yang akan dibahas pada materi sintesis protein. Yang pertama yaitu definisi sintesis protein yang akan dibahas oleh pemateri pertama yaitu saya sendiri. Lalu yang kedua yaitu transkripsi yang akan dibahas oleh pemateri kedua yaitu saudari Salsabila Nur Azkia. Kemudian yang ketiga yaitu translasi yang akan dibahas oleh pemateri ketiga yaitu saudari Agnita Prihandini, dan kemudian yang terakhir adalah kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu mengenai definisi sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan asam amino berdasarkan kode genetik yang terdapat pada DNA, yaitu berupa urutan basa nitrogen. Sintesis protein sendiri memiliki tujuan yaitu untuk menghasilkan berbagai macam produk protein seperti enzim-enzim pencernaan, hormon, dan lain-lain. Proses sintesis atau pembentukan protein memerlukan adanya molekul RNA yang merupakan materi genetik di dalam kromosom, serta DNA sebagai pembawa sifat keturunan. Informasi genetik pada double helix DNA berupa kode-kode sandi atau kode genetik. Kode-kode sandi tersebut nantinya akan dibawa atau dicetak untuk membentuk RNA. Informasi berupa urutan kode-kode sandi pada RNA akan dirangkai menjadi asam-asam amino, polipeptida, sampai terbentuk protein. Proses pembuatan protein atau sintesis protein ini dibagi menjadi dua langkah. Yang pertama yaitu transkripsi dan yang kedua yaitu translasi. Berikut ini penjelasan singkat mengenai transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah penyalinan kode genetik pada DNA yang menghasilkan RNA-D. Proses ini terjadi di dalam nukleus. Transkripsi melalui 3 tahapan proses. Yang pertama yaitu inisiasi, yang kedua yaitu elongasi, dan yang ketiga yaitu terminasi. Kemudian, translasi adalah penerjemahan kode genetik pada RNA-D oleh ribosom yang menghasilkan polipeptida. Translasi terjadi melalui 3 tahapan seperti transkripsi, yaitu yang pertama inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga yaitu terminasi. Selanjutnya, pembahasan materi kedua mengenai transkripsi akan disampaikan oleh saudari Salsabila Nur Azkia. Secara garis besar, sintesis protein dibagi menjadi 2 proses, yaitu transkripsi dan translasi. Dalam sel eukariotik, transkripsi terjadi di inti sel, di mana DNA dijadikan tempat untuk membuat RNA duta. Sedangkan translasi terjadi dalam sitoplasma. Informasi yang terkandung dalam RNA duta digunakan untuk membuat polipeptida. Selama transkripsi, RNA pada gen digunakan sebagai tempat untuk membuat untai RNA duta dengan bantuan enzim RNA polimerase. Proses transkripsi ini melalui 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada proses inisiasi, wilayah promoter berfungsi sebagai tempat RNA polimer melekat pada molekul DNA, sehingga menyebabkan sebagian dari pita DNA terbuka. Akibat dari pita DNA terbuka, basa-basa pada salah satu pita menjadi bebas, sehingga memberi kesempatan pada basa-basa pasangan lainnya untuk menyusun RNA duta. Proses ini disebut dengan elongasi.
Pada proses terminasi, RNA polimer menuju bagian terminator gen. Setelah transkripsi, RNA duta selesai dicetak, untai DNA dan transkrip RNA memisahkan antara satu sama lain. RNA duta yang membawa kode untuk protein disebut exons, dan bagian yang tidak membawa kode disebut introns. Intron kode adalah proses penambahan 5 cap dan tripolyethyl, sedangkan intron splicing adalah proses menghilangkan segmen intron dan bergabung dengan exon yang berdekatan untuk menghasilkan RNA untai matang yang kemudian meninggalkan inti sel menuju sitoplasma. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Agnita Prihandini akan membahas mengenai tahap yang berikutnya dalam sintesis protein, yakni tahap translasi, di mana pada tahap translasi ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu ada yang dinamakan dengan tahap inisiasi, kemudian dilanjutkan dengan tahap elongasi atau pemanjangan, dan yang terakhir adalah tahap terminasi atau penyelesaian. Jadi, bahasa nitrogen ini dikelompokkan menjadi 3 kode huruf. Nah, kode tersebut dinamakan dengan kodon. Dan perlu diketahui juga bahwasanya kode genetik ini meliputi 64 kodon, di mana di dalamnya terdapat 4 kodon khusus, yaitu pada kodon start untuk memulai dan 3 kodon stop untuk berhenti. Adapun dalam proses translasi ini dimulai dari tahap inisiasi, di mana RNA mengikat subunit ribosom kecil pada kodon start. Kemudian, asam amino dibawa ke ribosom oleh RNA transfer. Dan terjadilah pasangan antara kodon RNA besar dengan antikodon dari RNA transfer. Setelah molekul RNA transfer inisiator mengikat kodon start, maka subunit ribosom besar mengikat. Dan hal tersebut menandakan bahwa tahap inisiasi telah selesai. Kemudian memasuki tahap elongasi, di mana dalam subunit ribosom besar ini terdapat 3 daerah yang berbeda, yang disebut dengan daerah E, P, dan juga A. Pada tahap elongasi ini, molekul RNA transfer melalui pasang basa komplementer dari kodon dan antikodon asam amino dibawa ke untai RNA duta. Nah, molekul RNA transfer kemudian berisikan asam amino tertentu. Kemudian, molekul RNA transfer dibebankan mengikat ke situs A dan mendorong satu kodon ke kanan, di mana molekul RNA transfer kemudian keluar dari siklus E dan siklus A kemudian terbuka untuk menerima molekul RNA transfer berikutnya. Tahap elongasi ini akan berlanjut sampai kodon stop tercapai. Faktor pelepas melekat pada siklus A pada kodon stop. Kemudian polipeptida dilepaskan dari RNA transfer di sisi P, kemudian subunit ribosom terlepas. Nah, tujuan dari translasi ini ialah untuk menghasilkan polipeptida dengan cepat dan akurat. Kemudian setelah pemisahan polipeptida, kemudian polipeptida berubah menjadi protein. Agar enzim pencernaan disekresikan ke dalam perut atau usus, maka polipeptida diterjemahkan ke dalam retikulum endoplasma, kemudian diubah saat melewati Golgi. Kemudian disekresikan menggunakan vesikel melalui membran plasma dari sel ke dalam lumen saluran pencernaan.
Nah, perlu diketahui juga bahwasanya protein yang ditemukan bagi sebagian besar tubuh itu diproduksi melalui proses transkripsi dan juga proses translasi. Berdasarkan semua penjelasan yang telah disampaikan oleh para pemateri mengenai sintesis protein, maka dapat disimpulkan bahwa sintesis protein merupakan proses pembentukan asam amino berdasarkan kode genetik yang terdapat pada DNA, yaitu berupa urutan basa nitrogen. Sintesis protein ini terdiri dari dua tahapan. Yang pertama yaitu transkripsi dan yang kedua yaitu translasi. Pada tahapan transkripsi dan translasi, yang mana masing-masing tahapan tersebut memiliki 3 tahapan lagi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Transkripsi terjadi ketika materi genetik pada DNA disalin dan menghasilkan RNAD. Proses ini terjadi di nukleus. Setelah dihasilkan RNAD, maka RNAD akan dibawa keluar menuju sitoplasma untuk mengalami proses translasi. Translasi merupakan penerjemahan kode genetik pada RNA oleh ribosom yang menghasilkan polipeptida. Di dalam prosesnya dibantu oleh RNAT yang bertugas untuk membawa asam amino. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai sintesis protein. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan sampai akhir video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.